mau nyari buah-buahan, ini kan stok mau habis, kamu tungguin di sini ya. Oh iya Pak, kan kamu udah tahu harganya per kilonya berapa itu. Iya Pak, iya. Itu si bapak itu langsung pergi. Ternyata perginya itu bukan belanja, datang ke rumahnya manggil istrinya, ibu. Iya Pak, ada apa, udah pulang? Iya, gini ibu, aneh, kok sisinya itu masih hidup. Itu kan kemarin udah pak kesana ke buat ini, buat tumbal, buat war. Tapi aneh, nggak tahu Pak, kok tuh anak kok bisa begitu, bisa selamat gitu, gimana ya Pak, aneh. Iya nggak tahu ya, tak gimana. Ya udah gini aja sekarang Pak, kata istrinya, udah kita liatin aja gimana itu kelihatannya kita, biar dia jangan sampai curiga atau apa. Mungkin sekarang dia lagi ini, mungkin ada suatu saat pasti ada lemahnya, ada lenyahnya, ada melenya. Ya juga ya Bu, ya udah gak lama kemudian langsung si bapak itu langsung berangkat nggak ke pasar lagi, nggak ke pasar, nggak tahu. Kita cerita pindah ke sisinya itu langsung, ini udah, ini si bapak mana, udah sore begini udah belum datang, belum kesini, gimana nih. Ini udah waktunya tutup, udah beberes, sisinya tuh beberes, tutup gitu ya, rapi pada dikunci udah gitu sisinya langsung pulang ke rumah si bapak itu. Pendek cerita, udah nyampe di rumahnya, kata sisinya, ibu, ya sisinya ada apa? Ini ibu jualan, hasil jualan uangnya itu ditulis, mangga apa segala macam tuh ditulis, habis segitu kilo semuanya ditulis, jumlah total uangnya ada segitu. Aduh kamu sinyo, kok detail amat sih, kok rajin amat. Wah sih nggak usah, enggak Bu, supaya nanti kalau belanjanya kan jelas kekurangannya. Kata si ibu, kamu ahli juga, punya juga ilmu dagang sinyo kamu. Emang kamu pernah jualan? Gak pernah Bu, gak pernah, tapi pernah dengar itu kata si bapak harus begitu. Jadi ditulis habis mangga berapa kilo, habis ini berapa kilo, jadi nanti belanjanya jelas. Oh dikasih tahu sama si bapak. Iya, kita pendek cerita udah beres, udah serah terima itu uang, udah diberesi sama si ibu kukunya itu. Ya udah sinyo, kamu mau makan mau ke masjid ya Bu. Udah sisinya tuh udah makan, udah dikasih uang jajan sama si ibu itu. Udah beres begitu, udah waktunya kedengaran suara azan maghrib, sisinya tuh langsung ke masjid. Langsung kata sisinya, Pak, maaf Pak, saya mau ngobrol sama Bapak sebentar. Oh boleh sinyo, ada apa sinyo? Ya Pak Ustadz, ini saya ada rezeki segini, saya mau nyumbang aja buat ke masjid, untuk keperluan masjid, untuk keperluan pengurusnya di sini. Gak banyak Pak, cuma hanya sekedar begini. Kata pengurus masjid, alhamdulillah sinyo, alhamdulillah kamu masih muda, masih ini udah memperhatikan keperluan masjid, kebutuhan masjid. Ya itu cuma dikit Pak, hanya sekedar keperluan aja, belum bisa banyak. Itu juga dapat ngasih itu yang punya rumah. Ya udah sinyo, alhamdulillah, mudah-mudahan jadi ibadah, jadi keberkahan buat kehidupan kamu masa sekarang dan masa depan. Ya Pak Ustadz, terima kasih doanya. Udah gitu langsung sisinya tuh pulang sisinya tuh udah pulang. Pendek cerita, udah malam, udah tidur malam. Sisinya tuh di situ badannya tuh mulai berasa gersang, udah perasaan tuh bener-bener sangat gak enak, badan gatel-gatel, hawa panas, wah bener-bener gelisah sisinya itu gelisah.
Gak lama kemudian itu si sinyo tuh ngantuk, mungkin lupa itu kain sarungnya tuh sama si sinyo tuh dipakai tidur si kain sarungnya itu yang dikasih sama si bapak itu dikasih pakai. Gak lama kemudian ya kurang lebihnya tahu jam berapa ada yang manggil lagi, sinyo kesini sinyo, bangun sinyo, kata yang di luar. Itu si sinyo si enak aja ngorok si sinyo tuh. Si sinyo ngorok di situ tempat tidur karena capek ya habis jualan buah-buahan di pasar. Sinyo bangun sinyo, ayo ikut saya. Si sinyo itu lama kelamaan langsung bangun duduk. Pas kedengaran ada yang manggil. Sinyo, langsung si sinyo tuh bangun, buka jendela. Ternyata ada yang berdiri lagi 3 orang, yang 2-nya bawa tumbak panjang tinggi besar, yang satunya gak bawa apa-apa. Itu si sinyo pas nengok di jendela, gak taunya sama orang yang tinggi besar itu langsung disapa, diambil, dibawa, cius, langsung naik kereta kuda, dibawa itu si sinyo langsung melesat. Itu kereta kuda sangat cepat arahnya tuh, wah bener-bener ibarat angin gitu ya. Pendek cerita udah nyampe ke suatu negara ternyata. Kata Patih, "Hei prajurit, kamu udah menjalankan tugas?" "Iya Patih, ini tugas udah selesai, ini anak udah saya bawa ini." "Mana coba lihat kamu anak, mana tumbalnya itu?" Pas dilihat sama si Patih itu si Patih itu kaget, sangat terkejut ngelihat wajah si sinyo. "Waduh, kamu yang bener aja kamu prajurit." "Emang kenapa Tuan Patih? Kamu itu gimana? Ini anak kesayangan ratu, kenapa kamu dibawa secara begini? Kamu gak sopan. Ini si sinyo ini tuh anak kesayangan ratu, kenapa kamu?" "Gak tahu Tuan Patih, ini di waktu saya kesana tuh udah ada ciri-cirinya ya harus dibawa tuh ini." Waduh, bener itu manusia bener-bener gak bener itu, gak bener. Itu si sinyo langsung diterima sama itu si Patih itu. Si sinyo tuh udah duduk. "Sinyo, bangun sinyo," kata Patih. "Oh iya Patih, kok saya dibawa ke sini, ada apa Patih? Apa maksud tujuannya? Kan saya tidur, sebentar lagi saya mau sholat subuh." "Patih sinyo, mohon maaf atas kehilapan, atas kebodohan prajurit. Kamu dibawa secara tidak hormat, kamu secara tidak sopan, mohon maaf. Tolong kamu sinyo sama ratu kamu jangan ngomong macam-macam, inilah itu laporan prajurit begini. Kasihan sama prajurit nanti dihukum." Kata si sinyo, "Emang ada apa Patih? Emang sebenarnya apa yang terjadi Patih?" Kata si sinyo sambil gak ngerti juga itu si anak. Sinyo gak ngerti sama sekali kejadiannya tuh. Kata Patih, "Sinyo, kamu bener gak tahu?" "Bener Patih, saya gak tahu apa yang terjadi, kok bisa begini, kan saya kan udah lama gak kesini-sini." Kata si sinyo. Gak lama kemudian itu ratu datang sangat bahagia dikarenakan udah ada tumbal dari pengikutnya. Kata ratu, "Patih." "Ya ratu, mana itu tumbalnya dari si itu?" "Ratu, mohon maaf, ribu-ribu maaf, ada kesalahpahaman Ratu." "Emang ada apa Patih?" Pas ngeliat ke sebelah
di depan Pati ternyata ada si Sinyo. Itu ratu sangat bahagia ngelihat si Sinyo itu, langsung lari, langsung meluk sama si Sinyo. Sinyo, kamu dari mana saja Sinyo? Saya udah nunggu kamu datang lagi ke sini, udah nyari prajurit ke sana kemari kemana-mana nggak ketemu Sinyo. Ternyata kamu sekarang ada di sini. Kamu datang ke sini ya syukur Sinyo, kamu masih ingat sama saya, kata ratu sambil bahagia. Ya Bunda Ratu, saya kesini tuh dibawa sama prajurit. Kata prajurit, katanya Bunda Ratu pengen ketemu saya tuh lagi ada di rumah itu lagi tiduran. Pas ada prajurit datang, kata prajurit Bunda Ratu pengen ketemu saya, jadi saya dibawa. Bener begitu, bener Sinyo. Saya tuh sangat kangen, sangat sayang sama kamu tuh, pengen ketemu, udah bertahun-tahun gak ketemu kamu. Ya terima kasih Bunda Ratu udah mengingat saya, udah sayang sama saya. Tapi gimana Sinyo, kamu ingat gak sama saya, kata Bunda Ratu. Sama aja Bunda, saya juga ingat sama Bunda Ratu. Saya juga pengen kesini tapi nggak tahu arahnya di mana, alamatnya di mana nggak tahu. Pas kebetulan sama prajurit bertiga dibawa ke sini, saya sangat bahagia, sangat senang Bunda Ratu. Iya benar. Prajurit? Iya Kanjeng Ratu. Ini bagaimana ceritanya? Ya udah begitu, nanti masalah itu nanti ceritanya. Sekarang kan ada sisinya. Nanti sisinya tahu siapa kita sebenarnya. Kita kan gak enak Bunda ya Ratu. Ya bener Pati, bener ya nanti. Udah begitu tuh si Ratu itu sama sisinya tuh wah bener ngobrol ngalur ngidul sambil duduk berdampingan persis seperti anaknya itu. Ngobrol sampai kepala sisinya dilus-lus sama Ratu itu, dilus-lus. Wah bener-bener itu keciumnya sama si Sinyo itu Bunda ya Ratu itu sangat harum wangi. Tahu kembang apa saya nggak tahu, sangat wangi. Wah bener-bener ditatap, diusap, wah bener-bener sih. Gak lama kemudian Ratu, kata prajurit, Ratu gimana masalah urusan negara? Ya udah sekarang gini aja, kata Ratu Sinyo. Sekarang kamu istirahat dulu ya, kan kamu capek. Udah kamu istirahat dulu. Itu Ratu manggil, Mban sini Mban. Ada lari 2 orang. Ya Ratu, ini si Sinyo bawa ke kamarnya, suruh istirahat. Jamu sama kamu, sama kalian. Jangan sampai disia-siakan si Sinyo itu. Ya Ratu sambil nyembah langsung pergi. Kata Mban, ayo Sinyo kita ke sana. Oh iya. Langsung sisinya tuh pamit sama Pati sama Ratu. Pati, Bunda Ratu, saya mau istirahat ya. Ya Sinyo silahkan ke sana, silahkan tuh ya ke belakang. Itu udah sisinya pergi tuh langsung si Ratu itu nanyain sama Pati, bagaimana itu itu tuh udah beres belum permasalahannya? Justru itu Ratu, mohon maaf, ada kesalahan. Kesalahan bagaimana? Justru Ratu makanya sisinya datang ke sini, ada di sini tuh sama orang itu tuh dibikin wadah, dibikin korban sama si orang itu. Ternyata si Ratu itu pas mendengar begitu, itu Ratu mukanya bener-bener merah sampai kekerkat giginya, sampai bener-bener sangat marah, sangat emosi. Udah di situ, Pati, kata Ratunya, sekarang kamu pergi ambil tuh orang itu ke sini, bawa sekarang juga. Si Pati itu langsung nyembah ke Ratu, langsung Pati itu bawa prajurit blesat langsung tahu naik apa nggak tahu ya, langsung pergi. Gak lama kemudian
Itu orang itu udah nyampe, udah datang. Kata ratu tuh, bener-bener kamu manusia goblok, bener-bener manusia serakah, manusia pemalesan, nggak mau usaha. Kamu kok ngasih sisinya, kamu yang bener atuh, yang bener aja. Kenapa anak itu dikasih ke sini bukannya yang lain? Kata orang itu, maaf ratu, saya nggak tahu emang ada permasalahannya apa dengan sisinya itu. Wah, bener-bener kamu goblok, kata ratu. Manusia bodoh kamu, kata ratu. Itu sisinya tuh bukan manusia biasa, bukan anak biasa. Itu tuh sisinya tuh anak kukut saya, kesayangan saya. Kenapa kamu dibikin korban, dibikin wadal buat saya untuk di sini jadi pembantu di sini? Bener-bener kamu keterlaluan, bener-bener kamu bener-bener goblok kamu, kata ratu sambil masuk. Kata orang itu, mohon maaf, ribu-ribu maaf Gusti, saya nggak tahu bahwa sisinya tuh ada hubungannya dengan ratu. Saya nggak tahu ratu, mohon maaf, mohon. Kata ratu, udah kamu nggak usah maaf-maaf begitu, kamu istri kamu sekarang saya ambil. Patih, ya ratu, istrinya bawa ke sini. Itu si suaminya itu langsung, jangan ratu, jangan, nggak bisa kamu, nggak bisa, istri kamu penggantinya. Langsung si prajurit lagi, langsung nggak lama ke pondok cerita, nggak lama kemudian istrinya dibawa langsung dimasukkan ke pemberokan siluman. Di situ istrinya orang itu tuh langsung pakaiannya diganti, pakaian orang itu diganti sebagai pakaian pelayan di keraton siluman. Katanya pas lagi situ di keraton lagi lalaya, lagi bersih gitu ya, jadi pembantu gitu ya. Pas Sisinyo ngelihat dari kejauhan, Sisinyo datang ke sana. Ibu di sini lagi apa? Ibu kan bukannya di rumah. Itu orang itu tuh nggak kenal sama Sisinyo, tuh nggak kenal sama sekali. Kata ibu itu, kamu siapa kamu? Kok kamu tahu saya? Kamu siapa? Ibu, kan ini saya Sinyo, ibu. Sinyo mana? Kata si ibu itu, saya nggak tahu, saya nggak kenal. Itu orang itu ternyata semua akal sehat pikirannya semua udah dirubah oleh siluman. Orang itu istrinya tuh di situ dikerjakan di tempat di keraton siluman, dikerja, gak ada siang, gak ada malam, gak mengeluh capek segala macam, gak ada. Itu kalau meleng dikit sama prajurit ditendang, dicambuk segala macam. Bener-bener lakon gawenya tuh, lakon kerjanya di keraton siluman tuh bener. Gak mengenal yang namanya tidur, gak mengenal yang namanya malam, gak kenal yang namanya panas, hujan, dingin, segala macam gak pernah. Itu perempuan itu sangat bener-bener sangat disiksa bener-bener jadi pembantu, kerjaan sangat berat. Masih makan mau daging, wah daging itu motong kambing udah 100, 200, 300 ya, untuk makan seorang senegara kali kayaknya sih ya. Itu setiap hari kerjanya begitu mengeluh. Itu sisinya tuh kasihan sama orang itu. Langsung mendekat sama ratu. Ratu, bunda ratu, mohon maaf, saya mau ada permintaan, boleh enggak bunda ratu? Kata ratu, ada apa Sinyo? Kamu mau minta apa? Mau minta harta? Mau minta apa? Pasti saya kasih. Enggak ratu, bukan masalah itu. Saya mohon, orang itu tuh yang dulu saya diem di orang itu tuh, saya gimana kalau gak bisa Sinyo. Itu udah perjanjiannya, perjanjian suami istri tuh harusnya begini. Udah perjanjian mutlak, gak bisa diganggu, gak bisa digugat, gak bisa. Itu udah perjanjiannya mutlak, mandat dari perjanjian tadi. Makanya kamu jangan turut campur masalah itu. Udah kamu di sini istirahat, tenang-tenang, nyaman. Bunda Ratu, kata Sisinya, saya mau di sini udah lama.
Saya mau melanjutkan perjalanannya lagi, Bunda Ratu. Sinyo, udah kamu tuh mau cari apa lagi? Udah di sini aja. Bunda gak punya anak. Bunda udah sayang sama kamu. Emang kamu anak manusia, tapi lain dengan yang lain. Kamu dikasih harta begitu banyaknya, dikasih ini gak pernah mau, gak pernah selalu nolak. Tuh makanya Bunda sayang sama kamu tuh, kamu gak punya pikiran serakah duniawi, gak ada. Tapi orang gak seperti orang-orang itu datang ke sini minta harta, kerja gak mau, capek gak mau, panas-panasan gak mau, pengennya tuh enak aja, enak, pengen kaya, hasilnya gak mau capek. Kata Sinyo, Ratu, jangan disamakan saya sama orang-orang, kan prinsipnya tujuan hidupnya kan beda-beda, nggak sama. Bener Sinyo, bener begitu, bener. Ya udah gini aja Sinyo, kalau kamu mau melanjutkan perjalanan, nih saya mau ngasih kenang-kenangan, bukan harta, bukan emas, bukan benda, bukan apa. Nih saya akan kasih buat teman kamu, kan kamu udah ada yang putih itu teman kamu. Nih sekarang saya mau ada satu peliharaan saya. Nih warnanya hitam, kenang-kenangan dari saya, kata Bunda Ratu. Ya Ratu, terima kasih. Tapi saya nggak bisa ngurusnya Ratu, nggak bisa, harus ngasih makan inilah itulah segala macam. Nggak usah Sinyo, dia itu mas pasti nyari sendiri, kamu udah asal mau diikutinnya. Itu warnanya hitam Sinyo. Itu Ratu tuh langsung manggil prajurit, langsung prajurit datang nyembah. Ya Kanjeng Ratu, gimana, ada apa? Itu kukutan saya, peliharaan saya bawa ke sini. Ya Ratu, langsung nyembah, langsung pergi, nggak nyuruh dua kali, nggak ngomong dua kali, langsung dibawa. Ini Ratu, iya itu. Nah ini Sinyo, ini kukutan saya, udah buat temen kamu, buat di jalan kamu supaya kamu nggak sendirian. Udah ada yang putih, sekarang saya kasih yang hitam. Kata Sinyo, ya Bunda, terima kasih atas kebaikannya, atas kepercayaan. Ini buat teman saya, mau saya terima. Itu anehnya tuh yang si hitam itu langsung manut, langsung mau sama Sinyo tuh, langsung mau. Udah Bunda Ratu, saya sekarang mau melanjutkan perjalanan. Saya mohon diri, oh iya Sinyo, nggak apa-apa, kamu silahkan. Langsung Patih, ya Ratu, panggil prajurit di Sinyo, anterin sampai ke gerbang utama. Langsung prajurit langsung manggil, Patih manggil prajurit. Patih, kata Patih, prajurit, ya Tuan Patih, ini Sinyo anterin ke gerbang. Kamu jangan diapa-apain, itu dapat dikasih kenang-kenangan sama Ratu. Kamu jangan ganggu, jangan usir, udah antepin aja. Kamu anterin sampai ke gerbang utama. Udah sampai ke sana, kamu udah balik lagi ke sini. Langsung nyembah sama Patih, sama Ratunya, langsung nyembah langsung. Kata prajurit, mari Sinyo. Oh iya prajurit, terima kasih. Itu Sinyo berjalan dengan yang hitam, berdampingan jalan, dikawal sama dua prajurit ke gerbang utama, jalan terus. Itu semua rakyat yang ada di situ semuanya ngeliatin Sinyo, diikutin yang hitam itu, diikutin, pada ngeliat, pada bengong, ada yang berbisik-bisik, tahu bisik-bisik apa, nggak tahu ngomongnya apa, nggak tahu. Itu Sinyo terus jalan aja santai, diantar sama prajurit. Pendek cerita, udah nyampe ke gerbang. Kata prajurit, Sinyo, ini gerbang utama,
kamu silahkan keluar. Saya ditugaskan nyampe di sini saja nganter kamu. Kata Sisinyo, iya terima kasih prajurit atas kebaikan kamu udah nganter saya sampai ke gerbang utama. Kata prajurit, ya Sinyo itu udah kewajiban saya, udah perintah dari ratu, udah perintah dari pati, saya harus mengantar kamu. Kata prajurit, Sinyo, nih saya mau ngasih kenang-kenangan buat kamu. Apa itu prajurit? Udah, ini emang nggak berharga, ini hanya sekedar cindera mata. Itu Sinyo sama prajurit itu dikasih kayu sebesar kelingking jari tangan. Ini Sinyo, saya cuma punya ini kenang-kenangan dari saya. Ya terima kasih prajurit, ini kenang-kenangan saya terima. Tapi prajurit saya gak punya apa-apa, gak bisa ngasih kenang-kenangan buat prajurit di sini buat kalian. Kata prajurit kompak, berdua ngomongnya bareng. Gak apa-apa Sinyo, saya tahu kamu tuh kesini tuh kamu kan kesini Sinyo kan dibawa orang sama orang itu untuk disetorkan ke Kanjeng Ratu. Ternyata kamu Sinyo kesayangannya Kanjeng Ratu, jadi kamu malah dikasih teman. Ini saya sebagai prajurit ngasih kenang-kenangan buat kamu. Ya terima kasih prajurit, terima kasih atas kebaikan kalian. Saya sangat banyak terima kasih udah dianterin ke gerbang utama, udah dikasih kenang-kenangan. Kata prajurit, ya Sinyo, terima sama-sama. Kamu hati-hati di perjalanan ya. Saya cuma ngomong Sinyo, kamu hati-hati, jangan sampai ceroboh, jangan sampai menyelakain orang, merugikan orang, itu gak boleh ya Sinyo. Hati-hati, jadilah orang, belajar jadi orang baik Sinyo. Kata prajurit itu. Kata Sinyo, iya prajurit, insya Allah akan saya berusaha dengan sekuat iman saya, dengan kekuatan pikiran saya akan saya berusaha jadi orang baik. Terima kasih prajurit. Ya udah Sinyo, sekarang kamu udah nyampe. Udah tuh pintu gerbang udah dibuka, silahkan kamu pergi. Udah gerbang udah dibuka begitu, langsung Sinyo tuh keluar dari gerbang utama. Sinyo keluar, ternyata yang di situ kota besar Istana Megah tuh ternyata di situ hutan belantara lagi. Itulah cerita saya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua untuk masa depan. Bagaimana kalau kita perjalanan yang salah, kalau kita perjalanan yang benar, pasti ada ganjarannya, salahnya, benernya. Insya Allah akan saya sambung lagi cerita ini. Insya Allah, jazakallahu khairan. Mudah-mudahan sehat semua, mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan digampangkan milik rezekinya. Saya di sini tim grup cucu Tuan Tanah selalu berdoa untuk kalian semua biar sehat, panjang umur, gampang rezekinya. Wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.